Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawala. Ya, anak-anak Ustaz yang Ustaz banggakan, segala puji bagi Allah Tabaraka wa Ta'ala atas seluruh nikmat dan karunia-Nya yang masih Dia berikan kepada kita. Salawat dan salam kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan seluruh para sahabatnya serta para pengikutnya sekalian. Pada hari ini kita akan melanjutkan kembali pelajaran kita, yaitu tepatnya di halaman 30, pembahasan yang ketiga. Ya, Ragib, mana bukunya Gib? Ya. Talithan, ayo kita balisi terlebih dahulu. Farhan, halaman 30. Talithan min 30. Ya. Talithan min khasaisi manhajihim. Bukhari, antum sudah dapat bukunya? Hah? Ada bukunya? Buku paketnya nggak dapat? Hah? Iya. Ya, min khasaisi manhajihim fit ta'amuli. Talithan min khasaisi manhajihim fit ta'amuli. Fit ta'amuli. Yang ketiga, thalithan. Yang ketiga, thalithan, termasuk kekhususan manhaj mereka. Termasuk kekhususan manhaj mereka. Halaman berapa? Halaman 30. Termasuk kekhususan manhaj mereka. Min kekhususan. Termasuk kekhususan manhaj mereka. Min khasaisi manhajihim, termasuk kekhususan manhaj mereka di dalam bermuamalah, fit ta'amul, di dalam bermuamalah, di dalam bermuamalah. Apa nama? Masya Allah sekali kamu. Yang ketiga, termasuk kekhususan manhaj mereka di dalam bermuamalah. Ya, termasuk kekhususan manhaj mereka di dalam bermuamalah. Annahum ya'muruna bil ma'rufi. Annahum ya'muruna bil ma'rufi wa yanhauna 'anil munkari. Annahum ya'muruna bil ma'rufi wa yanhauna 'anil munkari ala ma tujibuhu asy-syari'atu. Ya, bahwasanya mereka memerintahkan yang ma'ruf. Bahwasanya mereka memerintahkan yang ma'ruf. Annahum ya'muruna bil ma'rufi. Bahwasanya mereka memerintahkan yang ma'ruf dan melarang dari yang mungkar, dan melarang dari yang mungkar. Wa yanhauna 'anil munkari,
dan melarang dari yang mungkar, menyuruh yang ma'ruf dan mencegah dari yang mungkar, atas apa-apa yang diwajibkan syariat, atas apa-apa yang diwajibkan syariat, ala ma tujibuhu asy-syari'atu, atas apa-apa yang diwajibkan syariat. Allah Ta'ala berfirman, hendaknya di antara kalian, wal takum minkum, hendaknya di antara kalian, wal takum minkum, ada segolongan umat, ada segolongan umat, ummatun, yang mengajak kepada kebaikan, yad'una ilal khairi, mengajak kepada kebaikan, dan memerintahkan yang ma'ruf, dan memerintahkan yang ma'ruf dan mencegah dari yang mungkar, wa yanhauna 'anil munkar, dan mencegah dari yang mungkar. Dan mereka adalah orang-orang yang beruntung, orang-orang yang menang atau beruntung, dan mereka adalah orang-orang yang menang. Wa ulaika humul muflihun. Kemudian selanjutnya, kemudian selanjutnya halaman 31, yarawna iqamatal haji, yarawna iqamatal haji wal jihadi, yarawna iqamatal haji wal jihadi wal jum'i, wal jihadi wal jum'i wal a'yadi ma'al umara'i abraran kanu aw fujjaran. Mereka memandang, yarawna, mereka memandang pelaksanaan haji dan jihad, pelaksanaan haji dan jihad, iqamatul haji wal jihadi, mereka memandang apa? Pelaksanaan haji dan jihad, Jumat dan berhari raya, wal juma' wal jum'i wal a'yadi, Jumat dan hari raya, wal jum'i wal a'yadi, bersama penguasa, ma'al umara'i, bersama penguasa, baik mereka adil, abraran kanu, ya baik mereka adil atau zalim, atau fujjaran, atau zalim, 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 ya, zalim,
Iya, au fujjaran atau zalim. Ada jadi apa? Apa? Wal a'yadi ma'al umara'i. Berhari raya Jumat dan berhari raya bersama penguasa, baik mereka adil ataupun zalim. Jadi pelaksanaan hari raya, penetapan hari raya itu ya harus bersama penguasa. Jadi ahlu sunnah wal jamaah mereka meyakini berhari raya, pelaksanaan haji, pelaksanaan Jumat itu bersama penetapan penguasa. Ya, baik penguasanya zalim ataupun adil. Kita tidak boleh berhari raya menurut ketetapan ketua yayasan atau ketua organisasi. Ini menyimpang. Kalau kita mengikutinya, maka hari raya kita tidak sah. Kalau misalkan hari raya menurut ketua organisasi kita atau ketua yayasan kita, ini hari raya, tapi penguasa belum, besok kita udah buka karena kita hari raya, maka wajib yang satu hari itu ya, itu kan kita nggak puasa, kita ikut pula hari raya kita sama ketua yayasan mulhad atau ketua organisasi kita, ketua kelompok kita, dia pula yang menetapkan, atau ketua tarekat ikut pula kita tarekat. Jadi pimpinan tarekatnya, kita hari raya tanggal sekian, berbeda dengan penetapan pemerintah. Ini menyimpang dari jalur ahlu sunnah wal jamaah. Yang berhak menetapkan hari raya itu adalah penguasa. Jihad juga, berperang nggak boleh. Penguasa ya kalau sekarang ini ya Presiden Jokowi lah di Indonesia. Jihad, perang nggak boleh. Pimpinan organisasi pula atau pimpinan yayasan mengumandangkan perang, ayo kita perang melawan Singapura misalkan, bukan atas komando penguasa. Ini sesat, menyimpang, ya. Bisa dipahami anak-anak Ustaz? Ya, kita lanjutkan. Ya, ada pertanyaan sampai sini? Ada yang nggak paham? Paham ya? Aman. Ya, aman. Jadi jangan ikut-ikut pimpinan memang terkadang kan kita ikut Iya, kalau seperti itu, misalkan kita ikut organisasi Muhammadiyah, ikut pula karena orang tua kita Muhammadiyah, jadi kita pun ikut di Muhammadiyah. Jadi pimpinan Muhammadiyah menetapkan hari raya yang berbeda dengan penguasa, jangan ikuti. Nggak boleh. Berarti kita ikut pemerintah, ya presiden. Kalau ikuti pemerintah, bukan kalender, pemerintah. Berarti kita harus ikuti presiden. Kalau terkadang kan Muhammadiyah beda gitu. Ya, nggak boleh. Misalkan kita ikut organisasi Muhammadiyah karena orang tua Muhammadiyah, kita pun ikut juga dia Muhammadiyah atau NU. Tapi biasanya yang sering berbeda Muhammadiyah. Ya. Itu kenapa kok beda sendiri Muhammadiyah? Nggak tahu nggak tahu kenapa berbeda. Ya kan? Ya, mungkin mau jadi presiden ketua Muhammadiyahnya, karena hak menetapkan hari raya presiden haknya, bukan hak ketua organisasi. Ya, paham itu Ustaz? Memang ini sulitnya kalau kita keluarga besar, misalnya keluarga besar Muhammadiyah. Jangan diikuti lah. Pas hari raya, udahlah hari raya situ orang itu, aku ikut pemerintah. Hari rayanya sholat dengan ikut hari raya. Ya, wajib ikut pemerintah. Ya, kalau buka dia ikuti ketua pimpinan, sedangkan pemerintah masih puasa, wajib itu diqadha itu ya.
harus diganti. Kalau juga puasa. Ya dia wajib berpuasa itu. Oh, biasanya mau dia lama sehari kan? Enggak, lebih cepat biasa. Biasa lebih cepat. Jadi kan Hari harus raya. ikuti pemerintah. Ya. Kalau dia puasanya lebih cepat, nggak sah puasanya. Iya. Ya, nggak sah puasanya. Dilarang itu. Ya, harus ikuti pemerintah. Dan juga nggak boleh ikuti pemerintah Saudi. Saudi misalkan udah hari raya, sini belum hari raya pemerintahnya. Jangan ikuti Saudi. Nggak boleh ikuti yang ada di Indonesia. Paham? Ya, paham? Penetapan kita hidupkan di Indonesia. Kecuali kalau hidupnya di Saudi. Antum saja misalkan di Saudi udah hari raya. Dari sana antum kan nggak puasa sampai ke Indonesia, orang Indonesia masih puasa, wajib antum qadha puasa yang terakhir Ramadannya. Misalkan antum pergi dari Saudi sana udah hari raya, jadi antum naik pesawat kan di sana antum nggak puasa karena sana kan udah hari raya, sampai ke Indonesia sini masih puasa, antum harus qadha puasa 1 hari, harus nanti diqadha waktu Syawal. Hari raya ikut di sini lah. Iya lah. Kalau balik lagi, Hari raya di sana kan belum sholat, dia kan naik pesawat. Antum. Iya kan? Paham? Paham? Iya. Jadi ikuti negara yang di sini. Atau sampai di sini siang, sini masih puasa. Ya antum harus qadha. Antum waktu di Saudi sana udah hari raya, jadi kan nggak puasa, nggak boleh puasa. Sampai di sini qadhanya ya di bulan yang lain. Nah, masya Allah, masa mengqadha nggak mungkin. Ya, udah bisa dipahami? di sini. Udah kita lanjutkan. Lanjut apa? Tarkul khisami. Apa tadi? Tarkul khisami. Tarkul. Ya, tarkul khisami wal jidali wal mirai fi masailid dini. Ya, meninggalkan permusuhan, meninggalkan pertengkaran, ya, meninggalkan pertengkaran, tarkul khisami, Ya. dan ya berbantahan, ya, Berbantahan. oh ya, Kapan? berbantahan apa saja, perbantahan ya, perbantahan Apa sih? Ada mulut sih. iya, Ada bacot sih. wal jidali wal mirai, dan perdebatan fi masailid dini, di dalam masalah agama, khususnya di dalam masalah akidah. Nggak boleh debat ya, di dalam masalah akidah tidak boleh berdebat karena masalah akidah sudah jelas Masya Allah. ya. Kalau diajak debat hindari kecuali terpaksa. Dia debat kayak celana cingkrang. Apa? Kalau berdebat, kita tahu lawan berdebat ini, kalau lawan berdebatnya ini ingin mencari kebenaran, nggak apa-apa berdebat. Tapi kalau dia modelnya itu keras kepala, kalau disampaikan hadis dalil pun dia nggak mau tunduk, dia lebih bagus tinggalkan perdebatan. Tapi kalau misalkan antum lihat orang yang ngajak debat ini, dia memang ingin cari kebenaran, ya nggak apa-apa berdebat dengannya. Tapi kalau modelnya keras kepala, antum kan bisa lihat orangnya. Model-model yang keras kepala, nggak mau tunduk kepada dalil, mau menang aja dia, pintar cakap saja, bermain mengolah kata-kata, ini jauhi aja. Meskipun antum benar, tinggalkan saja, ya, jangan berdebat. Paham? Tapi kalau dia ini memang ingin cari kebenaran, orangnya memang ingin cari kebenaran, dia ngajak debat, memang dia cari kebenaran. Kalau udah tahu kebenaran dia tunduk. Ini debat dia dengan perdebatan yang
Baik. Tapi dalam masalah akidah sebaiknya dihindari. Masalah akidah, kalau masalah akidah sudah jelas, nggak perlu diperdebatkan, ya, nggak perlu diperdebatkan. Ya, Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, qala Sallallahu Alaihi Wasallam, aku menjamin, ana za'im, aku menjamin, ana za'im. Iya, aku menjamin sebuah istana bibaitin, sebuah istana di pinggiran surga. Riba fi rabadil jannah. Iya, di pinggiran surga. Bagi orang yang meninggalkan perdebatan, liman tarakal mira', bagi orang yang meninggalkan perdebatan, liman tarakal mira'a, meskipun ia benar, wa in kana muhiqqan, meskipun dia benar, wa in kana muhiqqan. Jadi tinggalkan perdebatan. Kemudian selanjutnya, annahum a'zamun nasi, annahum a'zamun nasi. Annahum apa? Annahum a'zamun nasi sabran wa thabatan alal haqqi. Ya. Mereka adalah mereka adalah orang yang paling bersabar. Annahum a'zamun nasi sabran. Mereka adalah orang yang paling bersabar. A'zamu itu paling besar kesabarannya, ya. Mereka adalah orang yang paling bersabar dan teguh di atas kebenaran, dan teguh di atas kebenaran, wa thabatan 'alal haqqi, dan teguh di atas kebenaran. Ismatullahi ta'ala lahum, ismatullahi ta'ala lahum, an takfiri ba'dihim ba'dan. Ya, ya, an takfiri ba'dihim ba'dan. Allah menjaga mereka, ismatullahi ta'ala lahum, Allah menjaga mereka, Allah menjaga mereka dari mengkafirkan sebagian mereka kepada sebagian lainnya, dari mengkafirkan sebagian mereka kepada sebagian lainnya. Jadi ini sifat Ahlus Sunnah wal Jamaah. Mereka tidak suka mengkafirkan kepada sebagian mereka, kepada sebagian lainnya. Ya. Jadi kalau mengkafirkan secara umum atas perbuatan yang memang perbuatan tersebut bisa membawa kepada kekafiran, ini disyariatkan. Misalkan apa? Siapa yang menyembah kepada selain Allah, maka dia akan kafir. Nah, ini disyariatkan. Ya. Siapa yang mempelajari ilmu sihir,
mengajarkan ilmu sihir, mempraktekkan ilmu sihir, maka dia akan kafir. Ya, ini secara umum. Siapa yang meyakini hukum selain dari hukum Allah lebih baik atau sama kualitasnya dengan hukum Allah, maka ini bisa kafir secara umum. Ya, siapa yang membantu orang kafir untuk membantai kaum muslimin, maka ini kafir. Antum jadi mata-mata orang kafir, bantu orang kafir untuk membantai kaum muslimin, ini bisa murtad dari agama. Ragu kepada ajaran Islam, ini murtad dari agama. Ya, ragu. Membenci satu saja ajaran Islam, maka ini bisa murtad dari agama. Walaupun satu, benci dia. Meskipun dia mengamalkannya. Misalkan sholat, tak suka dia, benci kali dengan sholat. Meskipun dia sholat, maka ini murtad dari agama. Ya. Atau misalkan apa? Syariat Islam kan membolehkan poligami. Poligami boleh. Dia poligami, tapi benci kali sama poligami. Bisa itu terjadi. Terpaksa dia mungkin poligami. Mungkin apa? Enggak. Mungkin tabrakan. Terpaksa. Ya, jadi poligami dia kan. Sebetulnya dia sukanya apa? Sukanya berzina. Tapi hatinya apa? Benci kali sama syariat poligami. Kafir, murtad dari agama. Meskipun dia mengamalkan apa? Mempraktekkan poligami. Jadi walaupun kita tidak mengamalkan poligami seperti Ustaz misalkan, nggak boleh membenci poligami. Apa hubungan ganteng dengan poligami? Ya, jadi nggak boleh kita gampang mengkafirkan. Walaupun secara umum perbuatan ini bisa mengeluarkan dari Islam, nggak apa-apa kita jelaskan, ya. Ya, bisa kita jelas, nggak mengapa kita jelaskan. Makanya hak memponis, untuk memponis itu serahkan saja kepada ulama. Kita jangan mudah memponis. Meskipun nyata jelas dia melakukan perbuatan yang bisa dia keluar dari Islam. Misalkan menghina Islam, itu langsung murtad dia dari agama. Walaupun main-main, ngejek ajaran Islam, ngejek Allah, ngejek Nabi Muhammad, ngejek dia. Ya, nanti kirim salam ya sama Allah, sama orang ke Mesir kirim salam dia. Tujuannya apa? Ngejek, murtad. Nggak perlu ditegakkan hujah, sudah kafir dia. Orang, iya. Kalau dia tidak taubat dia murtad dari agama, nggak bertaubat dia atas perbuatannya, mati dia, mati dalam keadaan murtad. Makanya hati-hati main-main, sendaguraunya apa? Masalah agama. Kadang sering itu ya, ustaz main-main. Ayo kita Islam, isi lambung dibilang. Islam dibilang isi lambung. Jangan, Islam lain menyebutkan Islam isi lambung supaya orang apa? Ketawa. Kan biasa itu ya kan. Ustaz dengar itu, masih ingat masih kecil Ustaz kan dengar acara Isra Mi'raj Maulid ya kan. Ustaz-ustaznya yang ngelawak ya kan, menyebutkan nama-nama ajaran Islam isi lambung. Ya apa ini kayak gini? Gak boleh dijadikan apa? Ya, antum jangan jadikan ajaran Islam itu sebagai apa? Bahan leluconan. Ya, ini bisa menyebabkan apa? Iya, nggak perlu lagi ditegakkan hujah. Kalau orang-orang yang ngejek itu nggak perlu, langsung dia kes kafir langsung dia. Iya. Nah, langsung dia. Makanya hati-hati
jangan main-main. Pakai Muhammad Kece. Apa? Pakai Muhammad Kece. Itu Muhammad Kece. Menghina apa dia? Yang apa namanya? Wahyu dari Allah secara langsung. Enggak secara langsung, ya melalui malaikat Jibril lah. Iya katanya enggak secara langsung karena Nabi Muhammad itu sebagai nabi. Dia bilang, meyakini Nabi Muhammad bukan nabi, kafir. Walaupun dia muslim, meskipun dia adalah seorang yang muslim, meyakini ada nabi setelah Nabi Muhammad seperti itu. Tapi kita kaidahnya seperti itu. Meskipun ya dengarkan dulu Ustaz, meskipun jangan kita gampang ya, meskipun kita lihat ada orang menghina Islam, ini akan menyebabkan dia keluar dari Islam. Tapi dengarkan dulu Ustaz, misalkan ada orang yang menghina Islam, menghina ajaran Islam, ya memang ini perbuatannya bisa menyebabkan dia keluar dari Islam. Tapi kita jangan memponis, karena kita kan dai, kita harus berdakwah, diajarkan dia. Jangan gampang memponis itu, langsung kita kafir kamu. Jangan gampang begitu. Misalkan kita lihat orang ini nyembah kuburan dia, kita ngomong sama dia kafir kamu, jangan gampang gitu. Kita kan berdakwah, ya dakwah dengan lemah lembut. Hindari dulu. Apa? Bercanda. Oh jangan, nggak boleh. Jangan memponis gitu, jangan jadikan mainan. Itu ya jangan kan, nggak boleh main-main. Ya, apa? Hanya saja kita dilarang oleh Allah menghina ajaran mereka, ajaran yang lain, agama yang lain, atau Tuhan sesembahan orang lain. Nanti mereka akan menghina Allah Subhanahu wa taala. Perbuatan itu mulia. Menghina sesembahan yang disembah oleh orang lain itu mulia. Hanya saja nanti akan menimbulkan bahaya yang lebih besar. Apa itu? Mereka akan menghina Allah. Jadi kita apa namanya? Berarti sebenarnya boleh. Ya maksudnya ya itu harus dirinci bagaimana menghinanya, merendahkannya. Kalau merendahkannya itu adalah untuk menegakkan hujah bahwa yang mereka sembah itu adalah patung, nggak bisa, ya itu ya bagus. Iya itu bagus. Hanya saja kalau di depan mereka nantinya mereka akan menghina apa? Menghina Allah. Kalau di hadapan kita ada masalah, ya tidak ada masalah, dan itu yang selayaknya dilakukan kita. Udah, kemudian kita lanjutkan. Belum selesai. Ya kita lanjutkan. An-nasihatu lillahi wa li rasulihi walil muslimina. Ya, nasihat untuk Allah. Nasihat untuk Allah. Maksudnya nasihat untuk Allah bukan kita nasihati Allah. Ya, nasihat untuk Allah. Maksudnya nasihat untuk Allah bukan kita menasihati Allah, tapi maksudnya kita beriman kepada Allah, mentaati Allah. Nasihat itu artinya ketulusan hati. Ya. Nah, an-nasihatu lillah, nasihat untuk Allah dan untuk Rasulnya. Nasihat untuk Rasul itu maksudnya kita beriman kepada Rasul, mentaatinya, bukan kita nasihati Rasulullah, ya. Walil muslimina, dan untuk kaum muslimin. Dan untuk kaum muslimin ya ini termasuk juga kita
berdakwah kepada mereka, kita menyayangi mereka, mencintai mereka, membantu mereka. Itu dia nasihat untuk kaum muslimin. Jadi nasihat itu ketulusan hati kita, ya. Nasihat itu dia. Jadi beda nasihat menurut versi Indonesia, beda ya. Beda lagi. Ini versi Arab. India. Hah? Oh, versi India, versi Arab ya. Paham ini? Paham? Anak-anak Ustaz? Ya, kemudian selanjutnya annahum ya'lamuna al-haqqa. Annahum ya'lamuna al-haqqa wa yarhamuna al-khalqa. Wa yarhamuna al-khalqa. Wa yansifuna al-khasma. Iya. Wa yansifuna al-khasma wa la yadhlimunahu. Mereka mengetahui kebenaran. Mereka mengetahui kebenaran. Annahum ya'lamuna al-haqqa. Dan mencintai manusia. Wa yarhamunal khalqa. Ya, dan menyayangi manusia. Dan bersikap adil. Wa yansifunal khasma, dan bersikap adil ketika bertengkar. Bermusuhan. Dan tidak menzalimi wala yadhlimunahu. Ya. Itu dia ya. Hah? Kok istirahat? Kita lanjutkan lagi. Dan tidak apa? Dan tidak menzalimi. Hah? Masih lama lagi. Ya kan? Hah? 15 menit lagi kan? Itu jamnya kira-kira. Hah? Iya, kan 15 menit lagi. Kita sampai jam 9. 9.30 kan? Ya. Udah, ada pertanyaan sampai di sini, Anissa? Ada pertanyaan? Hah? Ada pertanyaan? Hah? Iya kayak gitu. Hah? Oh, jangan dijawab. Hah? Oh, gitu. Main-main, nggak boleh main-main. Ya, mengucapkan selamat Natal itu dirinci. Ungkapan selamat Natal bisa menyebabkan seseorang murtad dari agama. Kapan? Ketika dia mengucapkan selamat Natal dengan meyakini bahwa jika orang yang mengamalkan ajaran Nasrani mereka akan selamat. Dengan mengucapkan selamat Natal bahwa kalian mendapatkan keselamatan. Ragib, ya, maka ini murtad dia ketika dia mengucapkan selamat Natal. Dia meyakini bahwa ketika dia mengucapkan selamat Natal, dia meyakini bahwa orang yang mengamalkan ajaran Kristen
Nasrani, mereka benar, selamat, maka dia apa? Keluar dari agama Allah. Murtad. Apa? Nah, ini disertai dengan keyakinan. Ya. Nah, kalau tidak disertai dengan keyakinan, artinya dia meyakini dia menghadapkan serangan Natal hanya sekedar ya, hanya sekedar apa? Untuk menyenangkan hatinya, tapi hati meyakini bahwa mereka neraka. Mereka nggak selamat. Mulut saja yang kita katakan mereka selamat, tapi batin kita ini termasuk apa? Bermuka dua ya, bermuka dua. Maka dia jatuh kepada dosa yang sangat besar, dosa yang besar. Ya, dosa besar. Dosa besar. Tapi tidak murtad. Ya, kalau dia meyakini selamat. Apa? Ubin Ipin, oh itu kan ya. Bermain-main dalam masalah ya, dosa besar ya. Main-main dosa besar, dosa besar, main-main. Ya udah, waalaikum saja. Waalaikum. Hah? Ya, jangan dijawab. Hah? Tahun baru. Itu kan apa? Ya nggak ada. Termasuk salah satu maksiat ucapan selamat ulang tahun. Maksiat. Ya, termasuk maksiat. Dosa. Karena hari raya hanya hari raya Idul Fitri dan Idul Adha. Ya. Lalu ucapan selamat ya, selamat ya. Ya. Oh, misalkan kita mengunjungi orang Nasrani, teman kita berhari raya, ini termasuk dosa besar. Dosa besar. Apa? Apa? Ipan. Oh, tidak boleh. Kalau perayaan mereka, kita tidak boleh mengatasnamakan enggak, iya, perbuatannya itu nggak boleh, merayakannya. Kita tidak apa? Kita hati tidak meyakini, tapi badannya merayakannya. Datang, mendatangi perayaan mereka, ya dosa besar. Iya, dosa besar. Iya, termasuk dosa besar. Kalau hatinya meyakini, ridho dia, perbuatan itu benar, bahwasanya Allah mengizinkannya, itu bisa murtad dia. Jadi kita dikasih sama agama ini gimana? Terus kita terima. Jangan diterima. Jangan diterima. Jangan ikut-ikutan. Jangan ikut-ikutan dalam perayaan ibadah mereka. Hatta sampai antum jualan kue dan antum tahu bahwa kue yang antum jual untuk ya dibuat perayaan mereka, perayaan ibadah mereka, nggak boleh, haram antum jual kepadanya, kecuali kalau antum tidak tahu. Makanya jangan tanya-tanya, antum jualan kue, ini kue untuk apa? Jangan antum tanya-tanya. Terus dia jawab, oh ini untuk perayaan Natalan. Antum tahu nggak? Oh, nggak boleh antum jual sama dia. Makanya jangan nanya-nanya, jangan kepo. Ya, udah beli jual, jangan untuk apa? Tahu antum dia untuk acara bid'ah pun, acara bid'ah pun nggak boleh. Untuk acara bid'ah nggak boleh antum jual, nggak boleh.
acara Lanjut lah, udah transaksi bang. yang namanya udah transaksi. Dibilang dia kayak gini ya. Sebenarnya nggak boleh, cuman kan nggak ada duit gitu Ya udah, tetap ya dosa juga. Ya. Misalnya ini udah transaksi baru ditanya untuk apa sebenarnya? Ya salah dia kenapa ditanya. Makanya jangan ditanya-tanya. Jangan ditanya-tanya. Ya. Apa? Dikasih apa? Acara apa ini? Kita mau bikin sedekah doang. Hah? Oh, jangan. Ayo Ustaz, saya pernah dikasih. Bukan minta dikasih. Iya Ustaz, kita nggak tahu. Ya kalau dikasih udah supaya kamu bazir kasih juga orang lain. Jangan Allah pernah kasih orang lain. Kasih orang lain. Jadi, kalau bisa dihindari jangan diterima. Apatah lagi dia ngasihnya di depan gereja, nggak boleh diterima. Kecuali kalau ngasihnya di luar, misalkan nggak nampak gerejanya, memang dia nggak ngasih, nggak tahu, nggak ngasih, ya tahu, iya kan? Nah, itu beda lah. Tapi kalau kita tahu di depan gereja dia ngasih, nah ini acara mereka, jangan diterima. Jangan. Oh gereja sampai masjid. Gereja sampai masjid. Gereja sampai masjid. Ya antum kan tahu mana muslim, mana kafir. Kalau nggak pakai jilbab, mukanya muka orang Nasrani, oh ya. Ya mungkin ini saja yang bisa saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.